Miss Yuni. Iya sayang, kenapa? Mohon maaf Miss Yuni, saya Kamila, temannya si Sulastri, istrinya dari Pak Yudiman yang kemarin Mbak Miss Yuni klarifikasi kemarin itu. Kenapa Mbak? Nah, sebenarnya saya sih bukan keluarga dari kedua belah pihak, cuman hanya saja saya dengan istrinya itu berteman. Oke. Dan kenyataannya tidak sama seperti yang dia katakan itu, Miss Yuni. Oke, ini suaranya masuk di rekaman. Kamu tahu kan? Setiap kali telepon ke saya secara langsung dan tidak langsung masuk di YouTube sama di Facebook. Iya, kenapa Miss Yuni, saya mau klarifikasi. Lah kenapa bukan istrinya sendiri yang klarifikasi? Kenapa harus temannya yang klarifikasi? Oh, dia mau, cuman hanya Miss Yuni belum mengangkat teleponnya aja gitu. Oke, kamu konfren aja sayang. Boleh nggak kamu konfren? Dia sekarang kan di Indonesia. Kamu pakai WhatsApp telepon aku kalau gitu. Kamu ada WhatsApp nggak? Ada. Kamu telepon dia sekarang. Oh, oke, siap. Oke, thank you. Oke, jadi istrinya Yudiman pingin telepon saya dan mengatakan, saya nggak tahu nih siapa yang benar siapa yang salah. Teman istri Yudiman, saya nggak tahu nih siapa yang benar siapa yang salah, kan saya tidak mencari siapa yang benar siapa yang salah. Benar nggak sih teman-teman? Jadi kan selama ini saya katakan iya enggak. Jadi saya nggak mau nih, sebelum saya bertindak memang saya menunggu informasi ke depannya dari siapa dan bagaimana. Oke, jadi biar tidak terjadi fitnah. Benar nggak sih? Saya dikatakan bahwa informasi itu tidak benar. Istri Mas Yudiman call saya, tahu yang cowok yang nangis itu ya, bener nggak sih? Cowok yang nangis di kantor saya. Ingat nggak? Tunggu ya teman-teman, nanti ingat. Oke, jadi kita lihat seperti apa dan bagaimana, karena saya pribadi tidak bisa menghakimi siapa yang salah siapa yang benar. Jadi buat teman-teman, kita tunggu aja. Barusan istri dan temannya Mas Yudiman telepon saya. Mas Yudiman, siapa Mas Yudiman? Oke, Mas Yudiman adalah seorang laki-laki yang kemarin sempat datang ke kantor saya, mengatakan bahwa datang ke sini bahwa istrinya yang mengatakan bahwa jual rumahnya semua karena dia tidak mempedulikan. Jadi istrinya sekarang mau klarifikasi. Nah, seperti yang saya katakan bahwa seolah-olah tempat saya ini menjadi menjadi media agar semua orang bisa klarifikasi. Nggak apa-apa, untuk damai saya nggak masalah. Mbak Reni As, terima kasih yang sudah hadir. Jadi teman-teman, kita tunggu aja istrinya Mas Yudiman telepon saya, karena sudah menginfokan akan telepon saya. Dari manakah? Oke, jadi karena sekali lagi saya tidak menyalahkan siapapun. Saya iba, tapi sekali lagi dari pihak mana? Dari pihak BP3MI yang ada di NTB Lombok juga belum konfirmasi ke saya. Jadi saya nggak tahu bagaimana dan seperti apa lagi harus saya mengatakannya. Jadi kita tunggu ya. Melody, terima kasih yang sudah hadir. Kita tunggu juga nih seperti apa dan bagaimana, apa yang perlu kita lakukan ke depannya. Dan ya, kita tunggu seperti yang saya ingin informasikan Mbak Yuni.
Tolong di-sharekan. Siap. Mahpira apakah masih lama? Ya, saya kan nggak tahu. Jadi saya menelpon kok nggak pernah diangkat sih dari NTB ini. Bentar ya. Oke, Mbak Nonania, sayangku, Sutianisa, Mbak Ririn, terima kasih. Melodi, Tia Moba, Bibit, Dwi Rahayu, Dede Aniti. Oke, ternyata yang dari NTB itu tidak pernah telepon, tidak pernah mau ngangkat nomor saya. Ini saya sudah hampir 1 minggu dari NTB tidak pernah mau ngangkat telepon saya. Nih BP3MI NTB tidak pernah mau ngangkat telepon saya. Saya sudah berkali-kali telepon Mbak Dede Andi, terima kasih. Mbak Novi, terima kasih. Angelimut, terima kasih. Mbak Sulistiani, terima kasih. Jadi kenapa sekarang kok nggak ada yang telepon? Bercanda. Lapor nodek Bapak. Bapak, selamat sore. Saya mencoba menghubungi BP3MI yang ada di NTB, tapi sampai sekarang nggak ada jawaban. Jadi saya sangat sedih sekali nih. Kok bagaimana, seperti apa, nggak ada itunya. Mana ini yang telepon ini? Oh, oke, saya telepon Yudiman. Jadi Mas Yudimannya dulu saya telepon. Sebentar ya. Halo. Waalaikumsalam. Mas Yudiman, sebentar. Soalnya saya ingin berbicara dengan mantan istrimu. Jadi tunggu sebentar ya. Oke. Halo. Halo di sini. Gimana sih? Mau tak sambungkan sama Oke, siap. istrinya Oke, saya tunggu. Silakan disambungkan. Yudiman. Oke, silakan. Iya, Mel. Biar apa, sayang? Biar jelas. Mas Yuni tahu nggak dengar dan ya, iya benar. Oke, seperti yang saya katakan kan saya tidak percaya satu pihak saja. Iya benar, semua pasti akan ada, di mana ada asap pasti di situ ada api dan Betul. Karena itu saya kan nanya nih sama kalian. Kan saya tidak langsung percaya. Iya. Oke. Oke. Gimana? Oke, terhubung dengan ini istrinya Mas Yudiman? Iya, Miss. Oke. Iya, saya sendiri. Oke, pastinya kamu sudah pernah melihat podcast yang pernah ada? Oh, saya selalu nonton, Miss. Miss live juga saya. Oke, sekarang saya penggemarnya ini kita ini penggemarnya. Oke, soalnya saya I love NTB ya. Karena sebenarnya kenapa saya belum menurunkan BP3MI yang ada di NTB untuk mengklarifikasi, karena saya sebenarnya menunggu telepon dari kamu. Jadi saya itu tidak akan percaya sama satu orang, tapi bukan berarti saya menyatakan kamu benar. Saya juga tidak menyatakan si Yudiman benar, karena saya bukan siapa-siapa. Bukan porsi saya untuk menghakimi orang lain, karena saya bukan hakim. Oke, ada apa ini? Ya, seperti yang dia katakan, dia jual rumahnya karena cari saya ke Hongkong. Betul. Ya, kakak ipar saya pun itu juga bilang uang itu saya pakai berpoya-poya, itu saya nggak terima, Miss. Oke. Saya kasih selingkuhan, saya tidak pernah itu. Cerita sebenarnya begini, Miss ya. Oke. Sebentar ya, kamu tahu kan ini adalah live, karena sekali lagi saya tidak ingin saya itu sebagai penyebar aib, tapi ini biar klarifikasi, biar tidak jadi masalah di luar sana. Sebenarnya apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Iya, betul. Pencemaran nama baik saya soalnya ini, Miss. Oke, kenapa?
Tapi kok suaranya mantul ya? Kamu yang pakai itu mungkin. Kamu Ini dicas. Silakan. saya cerita dari awal permulaan. Dari saya masuk PT ya Miss ya. Saya di PT itu proses setahun 2 bulan waktu COVID. Oke. Ya, nah saya kan di PT. Dan terus dan semenjak saya di PT, saya butuh biaya kan Miss. Betul. Ya, si Yudiman ini dari pertama saya menikah sama dia tidak pernah kerja. Oke. Saya menikah sama dia, saya bawa uang modal sendiri. Oke. Oke, saya tidak permasalahkan itu, Miss, karena yang namanya kita suami istri itu saling membantu kan. Betul. Betul. Saya dulu pulang dari Taiwan nikah sama dia. Saya bawa uang sendiri. Oke, jadi kamu pernah ke Taiwan dulunya? Dia pernah ke Taiwan 1 kontrak 3 tahun. Oke. Saya pulang baru 3 hari saya langsung nikah sama dia. Oke. Ya, nah terus singkat cerita, karena saya tidak paham yang namanya kita rumah tangga itu misalnya pasti ada bentrok ini itu. Ketika kita tidak punya uang di rumah, dia tengkar sama saya. Akhirnya saya usaha sendiri, jualan sate, jagung bakar kayak gitu. Dia tidak, sementara dia pergi mancing, Miss. Dia pergi mancing. Saya jualan. Oke. Setelah itu kita buka peternak ayam. Peternak ayam. Ya, seperti yang dia katakan, bukan pengusaha loh kita ini, kita cuma ternak ayam. Oke. Itu semua modal uang saya, Miss. Oke. Motor saya beli hasil saya dari Taiwan, kita jual untuk bikin kandang. Oke. Setelah itu modal saya minjem sama sepupu saya, sama adik saya yang di Taiwan. Itu semua utang kan, Miss? Utang. Tapi sudah bertahun-tahun loh utang di sepupu saya, semua utang itu dari saudara saya, Miss. Saya tidak mengatakan kalau saudaranya dan keluarganya tidak pernah membantu kita, pernah. Bahkan keluarganya itu baik semua sama saya. Tapi dia tolong kita, membantu kita sekedarnya saja gitu. Tidak seperti saya, walaupun berhutang ya sama keluarga saya, tapi puluhan juta. Singkat cerita, kalau di rumah dulu, kalau kita kelahi, dia bawain saya parang, dia bawain saya pisau, dia KDRT saya. Tapi saya bertahan sampai membesarkan anak saya dalam waktu 2 tahun. Dalam waktu 2 tahun itu tidak sebentar, Miss. Gimana perjuangan saya memperjuangkan si Yudiman ini biar kita baik-baik saja, tapi selalu kayak gitu. 3 tahun berumah tangga sama dia itu, dia tidak pernah nafkahi saya yang nafkahi dia, Miss. Dan pada akhirnya dia selalu ngusir saya ketika kita tidak punya uang. Pergi sana kamu dari rumahku, aku tuh nikah sama kamu karena uang. Dia gitukan saya. Akhirnya saya ini kan kayak putus asa, Miss. Keluarga saya udah kayak gimana gitu, karena saya sudah terlalu banyak utang sama keluarga saya. Gara-gara membantu dia. Nah terus pada akhirnya saya masuk PT. Oke lah, saya lupakan semua kesalahannya, saya mau hidup baru. Tapi semenjak saya di PT, saya kirimi dia uang. Dia bilang Aziza nggak punya anak, kita namanya Aziza ya, Miss, yang kecil itu. Cantik banget anakmu. Saya pinjamin uang, saya pinjamkan uang sama sepupu saya, sama adik saya untuk ngirimin si anak ini. Ngirimin dia juga. Sementara saya di PT belum kerja kan, Miss. Nah singkat cerita, terus akhirnya saya terbang
Dengan begitu berliku-liku drama sama dia yang ngancam sekilas, pokoknya sampai di Hong Kong. Ya, seperti yang dia katakan, saya ambil uang bank di Hong Kong, ya. Itu benar. Tapi saya ambil uang bank itu untuk membayar utang. Karena kita pernah dulu kan usaha ayam itu kita bangkrut memang betul. Kan saya masih 6 bulan di Hong Kong, nggak mungkin saya bayar utang puluhan juta dengan gaji saya yang cuma 4.630, Miss. Sementara orang yang tempat kita ngutang itu nagih semuanya di hari dan tanggal yang bersamaan. Terus sementara dia meminta uang sama saya dari rumah. Saya harus membagi gaji saya yang cuma 4.630 itu ke uang belanjanya dia setiap hari sama anaknya. Terus bayar utang. Nggak ada resi pengiriman atas nama Yudiman, ada atas nama ipar saya ada untuk membayar semua utang. Nah, saya bayar utang kalau nggak salah udah 40 juta lebih, masih ada sisa. Nah, dan berjalannya waktu dia udah nggak tahan, dia mungkin lelah ngurus anaknya. Dia selalu maksa saya pulang. Tapi kan saya pakai kontrak kerja ya, Miss, bekerja. Terus utang masih ada, kebutuhan masih ada, apa-apa belum ada uang, belum ada simpanan, nggak mungkin saya pulang. Terus dia ajak saya kelahi setiap hari, dia ganggu saya kerja, dia ancam saya mau viralin video bugil saya. Yang namanya kita suami istri ya, Miss. Ada video call yang kayak gitu, itu mau disebarin, diancam saya. Terus kalau saya telat kirimin dia uang, anak saya yang kecil itu diancam mau dibunuh. Saya bunuh anakmu, digituin. Setelah saya kirimin, kalau kita cekcok, itu uang yang saya kirim dia pakai mabuk-mabukan, Miss, di kafe sama perempuan lain. Tapi saya diam demi anak saya nggak mau ribut. Karena kalau saya ajak dia ribut, anak saya yang disiksa sama dia. Nah, terus dia nggak tahan. Dia pengen nyusul saya terus karena alasan saya selingkuh. Dia pengen nyusul saya ke Hong Kong. Dia jangan kesini, di sini nggak ada kerja untuk cowok. Nanti kamu buang-buang waktu kesini. Udah saya nasihati semuanya. Bahkan keluarganya semua larang dia jual rumahnya. Tapi keluarga yang ngelarang dia jual rumahnya mau ditebas kepalanya pakai parang. Dia mau hidup enak nih sebenarnya. Dia nggak mau lelah kerja. Dia jual, jangankan rumah, istananya habis kita jual kalau kita nggak kerja, kalau kita mau makan tidur doang. Iya. Benar nggak? Iya. Iya. Nah terus saya sengaja ngancem bilang gini supaya dia nggak jadi nyuruh saya pulang, Miss. Gini saya bilang, kalau kamu lihat aku pulang, ya saya akan pulang, tunggu dulu. Saya ngabisin kontrak ini dulu, terus saya pulang. Oke, dia bilang besok lusa beda lagi ya. Saya harus pulang hari itu. Terus saya tuh kewalahan, Miss, gimana caranya menghadapi dia. Saya selalu emosi dalam keadaan bekerja. Dan ketika saya emosi, nenek rewel sedikit, saya marahi nenek saya. Orang yang gaji saya marahi, karena dibikin emosi sama dia. Oke, terpancing emosi. Nah, iya, terpancing emosi. Dan pada akhirnya saya bilang gini, kalau kamu mau saya pulang, balikin motor saya yang udah kamu jual sama perhiasan saya yang udah kamu jual. Saya bawa perhiasan nih sama uang nikah sama dia itu, bawa modal sendiri sudah kayak gitu kan. Saya nggak pernah bilang jual rumahmu untuk ganti barang saya yang udah kamu jual, nggak pernah saya bilang gitu. Demi Allah saya nggak pernah bilang gitu, Miss. Saya cuma bilang ganti, kalau kamu saya pulang ganti motor saya sama perhiasan yang udah kamu jual. Dia punya inisiatif sendiri menjual rumahnya untuk mengganti barang saya yang cuma harganya tidak sampai 50 juta. Terus di samping itu dia bicara sama keluarganya, sama saudaranya, si yang
Oke. Nah, terus udah gitu, dia memang ada transfer uang ke saya. Ini uang ganti kalungmu yang sudah saya jual. Terus kamu beli HP. Dia kirimin saya foto HP merek apa yang akan saya beli. Itu HP Reno 8. Dia suruh saya beli itu. Harga Reno 8 itu 8 jutaan, Miss kan? 8 juta lebih. Itu dia banting, dihancurkan sendiri sama dia. Saya udah beli kalungnya masih ada. Dia suruh ketika kita cekcok, dia nanya sama saya, kamu sebenarnya maunya apa sih? Jujur sudah, aku mau dengar dari mulutmu apa sebenarnya yang kamu mau. Aku ikhlas apapun jawabanmu. Kan saya jujur nih, Miss ya. Ya sudah, kalau kamu siap. Aku cuma mau cerai sama kamu. Kan dari dulu sebelum aku berangkat ke PT, aku sudah bilang sama kamu, aku keluar dari rumah kamu, kita sudah bukan suami istri lagi. Dari PT saya minta cerai sama dia. Kita sudah 2 kali bercerai, Miss. Bukan pertama kali nih. Karena saya sudah tidak kuat, sudah lelah. Akhirnya saya minta cerai. Dia tidak mau ceraikan saya kan. Oke, kita kalau berbicara tentang masalah rumah tangga kita nggak akan selesai. Nah, poinnya satu aja deh. Saya pengen tanya, kenapa dia ke Hong Kong? Apa yang terjadi? Kenapa dia ke Hong Kong terus sampai dia overstay dan bagaimana ceritanya? Saya cuma pengen tahu keberadaan dia di Hong Kong. Kalau masalah rumah tangga secara pribadi, ya namanya orang rumah tangga kan kita nggak sama. Jadi saya pengen tahu nih kenapa. Oke, dia ke Hong Kong. Tunggu pas dia mau sini ya, kita kelahi. Tunggu saya di Hong Kong. Aku bunuh kamu. Beneran nyampe Hong Kong. Oke, seperti dia bilang kita pernah bertemu. Saya merasa bersalah kan Indonesia. Saya merasa bersalah. Oke lah, saya mau maafin dia karena dia bela-belain jauh-jauh dari Indonesia ke sini sampai jual rumah gitu. Saya mau baikan. Saya cari dia saya cari ke kosnya, anterin makanan segala gitulah gitu, baikan gitu kan. Tapi ketika saya keluar dari kosnya mau pulang ke rumah majikan, dia maki-maki saya. Sampai ke 4 kali saya ketemu, dia ambil pisau mau bacok saya di situ, Miss. Dan saya jadinya takut. Saya nggak mau mati sia-sia di negara orang gara-gara dia kan. Akhirnya setelah itu saya nggak mau ketemu dia. Dia banting HP saya ganti nomor. Kan dia tidak bisa mencari saya lagi, kontak saya lagi. Akhirnya dia pergi ke apartemen bos saya. Waktu itu saya lagi papa nenek. Dia ikuti kemana saya pergi sama nenek itu. Kedua kali lagi waktu saya papa nenek ada bos saya, diikutin kemana saya jalan, dilihat sama bos. Akhirnya saya diterminate sama bos saya karena dia risih. Saya bukannya diterminate karena kasus pengambilan uang di bank, bukan. Bank itu sudah lunas dari dulu. Jadi kamu diinterminate karena diikutin suamimu? Iya, dilihat sama bos saya sendiri. Iya, itu bisa terjadi. Ini pernah terjadi karena salah satu masih ingat kan salah satu anak saya yang suaminya mengancam mau mengirimkan video bugilnya ke majikan dan selalu telepon majikan. Kan saya bilang nih, kalau kamu terus-terusin pembantumu, istrimu pasti dipecat. Kenapa? Karena majikan Hongkong risih ada orang lain yang mengikutinya. Ini memang benar. Nah, sekarang nih, saya tidak percaya semua kata-katamu juga. Saya juga tidak percaya kata-katanya dia. Karena saya cuma berpikir bahwa kenapa dia sampai overstay. Ya saya kurang ngerti. Setelah dia mau bacok saya itu, saya sudah nggak mau berhubungan lagi sama dia. Dia benar-benar ingin membacok kamu. Dia benar-benar ingin bacok kamu. Iya, waktu dia ambil pisau mau bacok saya itu, saya telepon kakak ipar dia yang ada di Lombok. Oke. Dia yang lihat ada pisau juga di tangannya. Oke. Sebentar. Saya cuma ingin tanya suamimu satu aja. Apakah dia pernah ingin membunuhmu? Halo Mas. Bilang mantan istri, Mbak. Saya nggak pernah cerai. Gak usah bilang mantan istri, Mbak. Mas, jangan marah sama saya. Saya kan keliru ngomong. Gak usah teriak sama saya. Kan saya keliru ngomong. Jangan jahat banget kamu sama saya. Jahat banget kamu saya. Kan saya salah ngomong. Saya aja panggil Pak Beni aja salah-salah kok mulutmu jadi laki-laki sadis
sadis banget sih kamu. Kan saya nggak salah ngomong. Maaf. Ya, mungkin karena dia lagi stres ini mungkin. Stres bukan urusan saya. Saya nggak kenal kalian berdua. Jangan bikin saya stres. Nggak ada hubungan dengan saya. Enak aja kamu teriak-teriak sama saya. Saya cuma nanya, pernah nggak kamu bawa pisau untuk membunuh dia? Enggak pernah, Mbak. Saya bawa pisau, saya bawa pisau untuk bawa dia pulang. Bukan, pernah nggak kamu bawa pisau? Yang ada tiang yang diri saya sendiri, saya sakiti diri saya sendiri, Mbak. Saya yang sakiti diri saya sendiri, Mbak. Menyentuh kulitnya saya nggak pernah. Apalagi. Terus maksudmu apa mengikuti dia di rumah majikan? Maksudmu apa? Maksudmu? Itu saya ingin minta maaf. Bukan, sebentar. Ini Hong Kong, bukan Indonesia. Kamu ngikutin itu udah salah. Makanya saya kemarin tidak percaya sepenuhnya sebelum keduanya bercerita sama saya. Makanya adat istiadat orang Hong Kong beda dengan Indonesia. Sekarang saya baru tahu bahwa kamu nguntitin istrimu. Kamu selalu ikut istrimu kemana-mana. Pertanyaannya apa yang kamu mau? Ya karena kan dia janjiin saya untuk pulang, tunggu sebentar, saya mau. Bukan kan dia ada ikatan. Dia kan ada ikatan di Hong Kong. Kan nggak mungkin juga pulang tiba-tiba. Kan nggak mungkin juga dia pulang tiba-tiba. Waktu di Indonesia kamu mabuk-mabuk, kamu nggak ada suaranya. Benar nggak kamu mabuk-mabuk di Indonesia? Benar nggak dulu? Jawab pertanyaan saya. Benar tidak kamu mabuk-mabuk di Indonesia? Kalau masalah mabuk, minum, iya memang minum saya. Bahkan dia nyuruh saya minum. Dia yang nyuruh saya minum. Kalau minum aja sudah, dia bilang. Minum tapi kan tahu aturan. Suami saya juga peminum. Tapi dia kerja kok. Kamu kerja nggak? Gimana mau kerja, Mbak? Soalnya kan kita kan bukan bisa kerja. Untuk bisa. Bukan, saya menanyakan tentang Indonesia loh. Saya di Indonesia, nggak menanyakan dia. Di Hong Kong kamu mabuk-mabukan juga? Ya karena saya numpang di kosnya teman saya. Kalau diajak ya saya ikut. Oke, sudah. Ya udah, kita bicara nanti dulu. Saya mau berbicara dengan istrimu. Sebentar. Enggak sambungkan aja sama istri saya, Mbak. Saya nggak ingin berdebat, Mas. Kamu aja sama saya kasar loh. Saya salah ngomong aja kamu jahat loh sama saya. Enggak, mungkin ya saya lagi di perjalanan kaget saja saya tadi pas tiba-tiba ada telepon masuk terus bilang mantan istri, kapan saya cerai gitu. Kamu salah ngomong wajar kan? Karena saya kan nggak kenal kalian. Saya sama Pak Benny, saya sama Pak Mahfud pun kepreset ngomongan loh. Masa sama kamu saya salahnya sampai teriak-teriak kayak gitu? Iya maaf Pak, mungkin ya karena di sini ramai jadi saya. Bukan, sebentar, satu hal, saya menjadi takut dengan kamu loh. Dengan cara kamu seperti ini, bukan saya jadinya takut loh. Kenapa? Ini ruwetnya Pak. Bukan, kamu jadi arogan sama saya loh. Karena kamu arogan sama saya. Allahu Akbar, saya udah arogan, saya mau pulang sebenarnya nih Pak. Saya nggak mau tahu dengan urusan dia, sebenarnya udah capek saya Pak. Oke, saya sebentar. Sudah kehancuran yang saya alami Pak. Oke. Masalah dia terserah, dia mau ngapain, dia mau pacaran, dia mau selingkuh, terserah sudah. Yang penting saya mau pulang, saya mau jaga anak saya mau rawat anak saya. Entahlah mungkin usaha apa mungkin yang saya bisa kerjakan di Lombok. Oke. Biarpun saya dapat spesial profesor, terserah. Saya udah mau tahu, capek saya Pak. Terlalu banyak pengorbanan saya udah lakukan buat dia. Coba yang dari anak saya umur 2 tahun, saya rawat anak saya nyegokin dia, saya mandiin dia, saya tidurin dia, sampai sakit saya gendong dia. Siapa yang bantu saya? Gak ada. Orang tua saya dua-duanya gak ada. Oke, sebentar. Kalau masalah Sebentar. Yudiman, sebentar. Itu anakmu, itu kewajibanmu. Saya tidak ikut campur di situ. Sebentar, dengarkan saya ngomong. Kelihatannya kamu temperamental juga nih. Saya bukan ada keluarga sama kamu loh. Dengarkan saya ngomong, gantian yang ngomong. Satu hal. Istrimu itu berhak berbicara. Jangan dihalang-halangi dia berbicara. Dan yang kedua, kamu kan mau pulang nih. Kenapa saya nggak masih belum menghubungi BP3MI yang ada di NTB?
Karena saat ini mereka tidak menjawab telepon saya. Dan yang kedua, saya memang menunggu istrimu telepon saya dulu. Kenapa? Saya menolong kamu, saya akan tetap menolong kamu, siapapun kamu. Saya tetap akan nolong kamu, siapapun kamu. Tapi kalau kamu kasar sama saya bisa hentikan pertolongan ini. Saya nggak kasar sebenarnya tadi, cuman tempatnya ramai, jadi sedikit saya keraskan suara saya, Mbak. Saya kira Mbak nggak akan dengar gitu. Saya nggak dengar, studio saya sepi sekali loh. Studio saya nggak ada orang kecuali saya. Nggak, maksud saya tempat saya kan lagi di MPR tadi, baru keluar, jadi rame, jadi saya agak keras gitu. Oke, nggak apa-apa. Saya maafkan kamu. Tapi ingat, kamu boleh jadi temperamental di tempatmu, tapi ini negara Hong Kong. Jangan temperamental sama orang-orang yang ingin menolongmu. Dan saya sudah bilang, siapapun kamu, saya akan bantu kamu. Tapi kamu berani membentak saya blok kamu. Saya nggak peduli siapa kamu. Paham? Oke, dan sekarang nih, saya ingin mendengarkan istrimu berbicara. Dan kamu tidak boleh mematahkan kata-kata dia. Kenapa? Karena kemarin kamu sudah berbicara dengan saya. Izinkan saya berbicara dengan istrimu. Paham? Oke, saya matiin kamu. Oke, gimana Dok? Ya, sampai mana tadi? Ya, dia ngikutin saya. Setelah ketiga kali dia ngikutin dia ke apartemen, yang itu dia ke apartemen itu 5 kali, tapi saya tidak tahu yang kedua kalinya. Yang ketiga kali kita kepagok lah gitu. Nah, terus 3 minggu setelah itu kejadian itu, saya tiba-tiba saya nggak ada masalah apa-apa sama majikan, sama nenek pun menangis lihat saya dipulangin sama anaknya. Waktu itu saya tiba-tiba disuruh beres-beres, kita udah nggak pakai alasannya seperti itu. Tapi saya tahu sebabnya yang itu, karena sebelumnya ya namanya kita ya diberi petunjuk lewat mimpi segala macam lah Miss ya. Saya sudah tahu itu akan terjadi, oke lah gitu. Nah, tapi saya harus bilang apa? Setelah dia jual rumahnya itu Miss ya, dia cuma ngirim segitu. Segitu itu berapa? Segitu itu berapa? 40 kalau nggak salah, 45 nggak salah. Tapi itu bentuk barang Miss. Ada barangnya, kalungnya masih ada, tapi HP-nya udah dihancurin sama dia sendiri. Terus? Sisa uangnya juga masih ada. Tapi terus saya balikin uang itu, tapi saya bilang sama dia, balikin dulu uang saya yang dulu habis kamu makan. Kan saya bilang gitu. Dia yang nyuruh saya beli kalung untuk Aziz anaknya, saya beli. Oke. Terus uang dia itu dia bagi 3 hasil jual rumahnya. Bagian dia itu 250 juta. 100 juta itu dia pakai poya-poya sendiri di rumah dia. 100 jutanya dia pakai biaya ke Hong Kong. Sisanya mungkin ke saya nggak tahu. Mungkin dia punya resip pengirimannya, bisa dikasih ini sudah dibuktinya. Tapi kalaupun dia suruh saya balikin, oke, saya balikin, tapi dia juga harus balikin uang saya yang sudah habis juga. Nah, dan dia juga sering kalau saya telat kirimin uang, dia ancam membunuh anak kita. Apakah itu seorang bapak yang benar? Apakah itu seorang suami yang baik, Miss? Seorang imam? Gara-gara dia jual rumahnya gini, Miss. Dia minta uang sama saya untuk memagar rumahnya itu, pagar rumah yang di sekelilingnya memagar lah, paham nggak Miss? Pagar rumah itu loh. Ya, dia minta uang 5 juta untuk pagar rumahnya. Oh iya, tunggu dulu, ini uangnya belum cukup. Di samping itu saya harus bayar utang, saya harus kasih dia jajan, saya harus pagar rumahnya. Saya harus putar otak dulu Miss, biar bisa dapat uang 5 juta. Nah, dari itu dia ajak saya kelahi. Setelah itu saya kelahi, udah ribut. Dia bilang saya nggak pernah, mana hasilmu 2 tahun ke Hong Kong, bla bla bla. Dia tidak pernah menganggap apa yang pernah saya bayarin utang dia itu. Dia tidak pernah memikir ke situ. Nah, dari situ gara-gara pagar rumahnya nggak diturutin, dia mau jual rumahnya karena dia juga pusing, dia nggak ada uang pakai belanja juga karena dia kan nggak kerja. Saya ngirimin dia itu nggak 1 bulan sekali Miss. Kadang 4 kali 1 bulan, kadang 3 kali 1 bulan.
paling sedikit 3 kali 1 bulan. Nah, ada resinya, ada saya simpan, tapi di rumah majikan baru saya, Miss. Oke. Saya titip. Oh, kamu sekarang sudah ada di rumah majikan? Belum, saya masih di Indonesia. Saya masih nunggu visa, Miss. Oke. Karena sekali lagi Miss Yuni bukan cari sensasi ya, karena dia datang ke sini dan dia katakan bahwa dia tidak tahu kalau dia ambil paper. Karena itu saya nggak tahu ceritanya seperti apa dan bagaimana. Waktu dia ada di sini, saya bisa bilang dia gedor-gedor meja itu sebenarnya saya ada rasa takut. Takutnya ada sesuatu yang saya nggak tahu, karena di studio saya di sini ada kamera sih. Tapi sekali lagi saya nggak ngizinin orang untuk datang ke sini lagi, apalagi laki-laki sendiri. Itu saya sebenarnya agak kaget dengan sikap Mas Budiman. Jadi Mas Yudiman jadi sebenarnya nih, sampean kalau anak kecil itu tantrum, tiba-tiba sampean nangis dan teriak-teriak, dan kan tidak seharusnya orang yang pertama kali kamu kenal dan kamu seperti itu sama saya. Saya sebagai orang luar yang tidak pernah kenal kamu pun punya rasa trauma. Dan saat saya menanyakan bagaimana mungkin bisa keluar itu dan kamu bilang kamu tidak percaya, saya nggak bisa ngomong apa-apa, karena sekali lagi saya akan tetap menolong kamu, tapi saya memang sedikit rasa takut, dimana bukan takut untuk dipukul atau apa ya, takut tantrum kamu, emosi kamu itu tidak terkontrol. Jika seseorang emosinya tidak terkontrol, dia bukan ingin membunuh, tapi dia ingin menyakiti diri sendiri. Dan saya yakin saat kamu menyakiti dirimu sendiri di tempat saya, ini menjadi sesuatu yang akan beda, menjadi satu kasus yang berbeda. Dan seperti yang saya katakan, saya akan tetap menolong kamu, karena kamu saat ini lagi menonton saya akan tetap menolong kamu. Pesan saya cuma satu, itu anakmu. Apakah kamu dengan cara mengancam istrimu membunuh anakmu, istrimu akan kembali padamu? Enggak juga. Jadi percuma kamu mengancam seseorang yang selalu kamu sakiti. Perempuan itu dendam loh. Saat perempuan sudah mencari yang lain, jangan katakan bahwa dia selingkuh. Sebelum dia selingkuh, kamu ngapain aja? Tepuk dada tanya selera. Saya tidak membela, tapi seorang perempuan yang disakiti, mereka akan pergi dan berlalu. Jadi saya sempat simpati sama kamu, tapi kalau kamu membunuh, saya tidak berani nih. Saya tidak berani. Jika kamu mengancam membunuh anak kandungmu sendiri, ini bisa terjadi loh, Mas Yudiman. Jadi tolong hati-hati ya. Ingat, hati-hati. Kalau saya pulangkan kamu ke Indonesia dan terjadi apa-apa dengan anakmu, saya juga dosa loh. Saya juga salah loh. Ini pasti terjadi, Miss. Pasti terjadi lagi, Miss. Maksudnya gimana? Pasti. Kalau dia pulang sekarang, kan dia masih sakit hati sama saya. Wajib dia kan, seperti dia bilang, saya kalau sudah di Indonesia, saya mau bawa anak saya kemana aja saya pergi. Saya mau lapar sebarengan. Saya mau mati bareng sama anak saya. Saya mau ngantuk tidur di masjid. Kayak gitu dia, Miss. Pasti dia akan nyakiti anaknya lagi. Dan saya, seandainya dia masih di Hongkong juga, saya ke Hongkong lagi, pasti dia akan nyakiti saya lagi. Ini orang kok kayak gimana ya, nggak kasih orang hidup tentram gitu, Miss. Jangankan saya, kakaknya yang kemarin yang nelpon itu aja sering dipukul sama dia, ditonjok sampai biru-biru itu mukanya. Tapi yang namanya orang bersaudara darah daging, nggak mungkin dia buang saudaranya kandungnya, Miss. Pasti dibela. Oke, saudara kandungnya juga dipukulin? Iya, dipukulin saudara kandungnya itu yang kemarin nelpon perempuan itu. Dia baik sama saya, paling baik. Semua keluarganya baik sama saya. Tapi untuk apa saya? Keluarga dia aja yang baik sama saya, sementara dia yang sebagai suami saya jahat sama saya. Untuk apa, Miss? Saya tidak berani. Kalau saya bertahan sama dia, bisa-bisa nyawa saya melayang. Kalau saya nggak mati, ya saya gila menghadapi dia setiap hari kayak gitu. Oke, saya nanya sama kamu nih. Miss Yuni menolong dia memulangkan ke Indonesia, apakah suatu kesalahan nih? Dengar nggak? Makanya saya
Makanya Miss Yuni nanya nih. Kalau kamu kesini, ya kamu nggak mungkin ketemu sama dia, kecuali ada teman-temanmu yang membocorkan kamu ada di mana, seperti apa. Iya, betul. Ini satu. Dan yang kedua, jika saya membantu memulangkan dia, kenapa saya ingin menyelidiki dia melalui DPP 2MI? Karena saya ingin tahu background dia. Kan saya kemarin sempat saya ngomong, saya ingin tahu juga backgroundnya dia, termasuk menanyakan pada tetangga-tetangganya dia. Karena saya tidak percaya sama satu orang. Kan saya selalu bilang saya tidak percaya dengan satu orang. Nah, kira-kira kalau saya pulangkan dia, bukan saya pulangkan, maksudnya kita minta bantuan beberapa pihak untuk pulang. Menurutmu seperti apa? Di samping itu saya pengen dia pulang, tapi di samping itu saya takut anak saya bahaya. Gini aja, gimana kalau dia pulang tapi anak saya, kalau seandainya dia sakiti, ada pihak berwajib yang melindungi anak saya gitu, gimana Miss? Kalaupun dia menyakiti anak saya, dia harus masuk penjara gitu maksud saya Miss. Oh ya pasti. Walaupun dia harus pulang. Pasti. Karena di Hongkong juga dia nggak mau kerja. Dia suruh kakaknya kirimin dia uang ke Hongkong untuk dia makan di Hongkong. Kan sama artinya dia sana sini nyusahin orang. Yang saya mau biarin dia pulang, tapi anak saya harus dalam perlindungan yang berpihak gitu. Sewaktu-waktu dia, karena kemarin dia sempat mau banting anak saya gara-gara anak saya itu gak sengaja posting foto dia sama cewek di kafe di status WA. HP-nya dia, anak saya dihancurin, anak saya dicincang langsung mau dibanting, tapi ada itu ipar yang langsung nolongin anak saya. Dia nggak main-main kalau mau nyakitin. Saya dikirimin video anaknya lagi nangis, baju-baju anak saya mau dibakar, sering itu Miss. Makanya saya selalu sabar bertahan demi anak saya nggak disakiti. Tapi saya udah lama meminta cerai sama dia, tapi dia tetap bertahan. Saya bilang sama dia, kamu percuma bertahan, saya nggak akan merubah keputusan saya. Tapi dia yang nekat. Jadi saya sudah jujur sama dia. Jadi kamu tidak pernah menyuruh dia untuk datang ke Hong Kong? Enggak pernah, malah saya larang. Tapi karena saya terlalu geram, saya larang, dia nekat. Ya udah terserah kamu. Saya bilang gitu toh, Miss. Karena saya sudah capek larang dia. Saya sudah jelaskan prosedurnya begini-begini di Hong Kong. Kan setidaknya kalau kita udah di sana kita mengerti kan, Miss. Tapi dia nggak mau dengar. Dia malah dengar ada sepupunya. Ingat ya kemarin ada sepupunya namanya Hairul Razaki, dia juga ngadu sama Miss, dia kena tipu, dijanjiin kerja di restoran tapi sampai Hong Kong dia nggak ada kerjaan. Itu sepupu dia itu yang nyuruh dia ke sana, yang ngajakin dia ke sana itu. Oke. Itu yang dari bilang teman kemarin tuh sebenarnya sepupunya itu. Oke. Itu udah ketakutan saya saat ini Miss, kalau dia pulang anak saya dalam bahaya. Karena anak saya sekarang dirawat sama ipar saya yang kemarin nelpon itu. Oke. Pertanyaan saya nih, ada nggak video-video itu kirimin ke saya baru saya bisa percaya? Video apa? Yang kamu bilang barang-barang anakmu mau dibakar atau apa itu? Oh itu ada di HP yang sudah dia banting itu, jadi saya sekarang nggak punya, tapi rekaman voice note dia mengancam membunuh saya itu semua ada, masih ada nggak? Kirimkan ke saya. Ada. Kirimkan ke saya. Iya. Karena sekarang saya kirim. Karena saya tidak percaya dengan kata-kata satu orang. Bukan saya ingin mencari tahu siapa yang benar siapa yang salah ya. Betul. Betul Miss. Karena kemarin sudah di publik. Karena kemarin kan sudah semua orang sudah dengar nih. Jadi biar tidak terjadi fitnah satu sama lain. Iya, saya nggak terima juga. Saya dibilang dikirimin uang untuk foya-foya di Hong Kong beli iPhone. Mana saya pernah beli iPhone? Yang beli iPhone tuh si Yudiman di rumah di Lombok, Miss. Dia yang foya-foya pakai uang jual rumahnya itu, bukan saya yang foya-foya. Saya punya gaji, saya kerja, untuk apa saya foya-foya pakai hasil uang jual warisan orang? Saya nggak butuh uang dia, Miss. Saya cuma butuh dihargai sama dia, tapi dia tidak pernah menghargai saya sedikit pun. Makanya saya pergi dari rumahnya. Bisa dibilang saya pergi ke luar negeri untuk meninggalkan dia. Ya saya mau pergi ke luar negeri, saya meninggalkan dia, Miss. Saya juga udah bilang sama dia, saya jujur bilang kayak gitu sama dia, tapi dianya yang nekat mau maju terus.
Namamu siapa? Ketika- Sorry, namamu siapa? Sulastri. Oke. Jadi saya dengarnya jadi ngeri ya. Jujur saya jadi ngeri Iya. karena saya tidak punya background yang suami psikopat ya. Jadi saya tidak. Tapi dulu saya pernah sempat punya pacar yang psikopat banget. Jadi saya ngerti betapa tertekannya seorang perempuan yang hidup dengan psikopat. Jadi sangat menakutkan sekali. Dan sekali lagi ini bukan urusan saya. Benar nggak? Ini dijadikan pelajaran buat teman-teman yang lain. Benar nggak? Kalau sudah berani bercerita sama Miss Yuni di publik, jadi konsumsi publik. Padahal kan saya selalu bilang kenapa kalian tidak bicarakan dengan baik-baik. Jadi saya tidak tahu harus seperti apa dan bagaimana. Jadi saya nggak tahu nih. Saya harus nanya Pak Benny apa yang perlu saya lakukan. Karena saya nggak ngerti. Saya nggak. Sebenarnya Kenapa? Gimana? Sebenarnya kemarin pas saya mau dibacok itu sebenarnya saya mau lapor Miss Yuni minta pertolongan sebenarnya. Tapi ya udahlah, mungkin dia bisa. Saya selalu memberi dia kesempatan. Ini sudah yang kesekian kalinya saya berikan dia kesempatan, tapi dia selalu kayak gitu. Ancaman-ancaman itu selalu ada, Miss. Ini aja kemarin tadi malam loh dia chat saya pakai nomor temennya, ngancam saya lagi. Gini katanya, aku akan viralin kamu sama foto-foto bugil, mumpung kamu lah wanita murahan katanya. Ini nanti ada di sini saya screenshotkan chat dia pakai WhatsApp temennya karena nomor dia sudah saya blokir semuanya. Dia ngancem kamu? Bisa nggak aku lihat SMS-nya? Ya ini sekarang tak kirimin sekarang. Nomor temannya juga kasihkan ke aku. Tak teleponnya temannya. Iya. Bener nggak masih mengancam memberikan foto-foto bugil kamu? Jika seorang suami menyebarkan foto bugil istrinya, sah saya tidak akan menolongnya. Sah saya tidak akan menolong. Karena saya tidak tahu nih perempuan salah atau benar. Tapi jika seorang laki-laki sudah menyebarkan tubuh istrinya, saya minta maaf. Saya katakan tidak untuk menolong laki-laki tersebut. Jadi kalau memang benar Mas Yudiman mengatakan mengancam foto istrinya, bugil istrinya, disebarkan ke media sosial, saya katakan tidak akan pernah menolongmu. Saya katakan tidak ya. Karena saya memang anti ya. Bukan saya tidak ingin menolong kamu, tapi jika kamu mengancam Hawa dan harga diri Hawa kamu jual karena ingin lebih baik lagi, saya katakan tidak ya. Jadi saya ingin tahu siapa yang mengancam kamu. Ini mana dia nomornya tadi? Miss Yuni. Berarti ini kejadiannya memang sudah lama ya? Lah kenapa waktu itu kamu tidak curhat sama aku? Sudah lama, ini terakhir semalam dia ngancem karena saya pergi ke Mataram. Saya pergi ke Mataram, saya titip anak saya di kakaknya. Kan dia mau anaknya sama kakaknya, tidak boleh sama yang lain. Ya udah saya serahkan sama kakaknya karena kakaknya juga sayang sama anak saya gitu. Makanya saya percayakan ke dia. Tapi ketika saya keluar dari rumah itu, saya udah benci sama dia, tapi saya tetap pulang ke kampung dia itu, Miss. Saya pulang ke sana. Nah, ketika saya keluar dari sana, area dia Lombok Timur namanya, mulai dia ngancem segala macam ancaman. Dia kirim pusrah, tapi langsung saya blokir. Saya bilang, udah saya nggak mau ngurusin orang gila. Saya nggak mau nanggepin orang gila. Tapi kok semakin menjadi-jadi, kok semakin diaduin ke museum, nggak bisa gini dong, kan gitu. Akhirnya saya ikutan dong. Saya nggak mau dilaporin, diviralin dengan kesalahan yang tidak sebenarnya. Kan bela diri itu harus kan, ya? Oh iya, nggak ada masalah. Kan saya katakan, saya akan menunggu klarifikasi dari istrinya juga. Makanya dari semalam sebenarnya saya mau telepon Miss, tapi saya masih mikir mungkin Miss lagi sibuk ada apa lah. Nah sekarang mungkin waktu yang tepat. Karena kemarin juga saya masih di rumah keluarganya dia gitu. Kita lagi dengerin pengaduan dia dari rumah. Pokoknya yang menjadi kadus itu. Sekarang dia kadus, saya kasih dia dengar. Begini ya, keluarganya aja kaget kalau dilaporin kayak gitu. Apalagi saya yang sebagai tersangka gitu kan. Makanya ya sudah, biar kelar semuanya ya sudah kayak gini tuh. Tapi nomor yang
mati loh, nggak bisa nih. Lah ya itu mungkin nomor temennya, saya blokir dia, nggak tahu dia pokoknya selalu pakai nomor baru, entah nomor siapa dia pakai chat saya, yang penting dia bisa ngancam saya lewat chat itu. Bukan, saya SMS balik. Itu apa artinya? Anteh dika viral Malik sejagat raya, alang-alang mengsak jari nain murahan. Paham yuk, apa isi ya viral me. Itu apa artinya? Kayak gini, tunggu saja kamu akan aku viralin sejagat raya. Mumpung kamu wanita murahan, katanya ke saya itu. Kamu ngerti kan aku mau viralin kamu pakai apa, kayak gitu. Kayak gitu katanya, itu bahasa sasarnya itu. Dia itu mau viralin saya pakai yang kayak tadi video-video kayak gitu tuh. Dari dulu dia ancam saya mau viralin video saya semenjak saya masih di PT. Ancamannya itu terus berlanjut sampai semalam. Nah kira-kira nih dia terus ngancam kamu nggak setelah kamu telepon aku? Sepertinya nggak mungkin enggak. Oke. Dan dari semalam dia kan ngancam kamu. Dan saya katakan pada kamu Mas Yudiman, jika kamu masih mengancam istrimu, saya tidak akan membantu kamu. Karena sekali lagi saya tidak tahu siapa yang salah, siapa yang benar. Saya selalu katakan saya akan membantu siapapun. Tapi jika bantuan saya disalahkan, maka saya juga dosa. Seperti yang saya katakan, uang yang saya berikan pada siapapun, jika digunakan dengan baik, maka itu akan menjadi pahala buat saya. Tapi saat uang yang saya berikan itu digunakan tidak baik, maka saya juga kecantol dosa. Jadi saya selalu tekankan, jangan main-main dengan uang-uang yang dititipkan ke saya, yang sudah saya sumbangkan pada siapapun. Uang yang saya sumbangkan pada siapapun, saya dengarkan sekali lagi, camkan sekali lagi. Uang yang saya berikan pada siapapun, saya tidak menyebut pada Mas Yudiman saja, semuanya. Jika kalian memakai uang itu dengan baik, maka itu akan menjadi baik buat saya dan orang lain. Jika Anda memakainya untuk jalan dosa, maka dosanya juga nyantol ke saya, karena saya jembatan. Jadi saya katakan sekali lagi, jika uang-uang yang diberikan dan dititipkan ke saya pakai secara tidak amanah, itu dosanya juga nyantol ke saya. Jadi ini buat teman-teman ya, camkan sekali lagi. Saya ada uang, banyak orang titip ke saya, tapi saat saya memberikan uang itu dan kalian tidak amanah dengan uang itu, dosanya kalian juga ikut menanggung. Ingat, uang sumbangan, uang donasi itu saya kumpulkan $1, $2. Giliran sudah banyak saya berikan pada orang yang membutuhkan. Tapi saat uang itu dipakai mabuk-mabukan, saat uang itu dipakai untuk judi, saat uang itu dipakai untuk pelacuran, maka dosa itu akan ikut sama saya. Tapi jangan salah, dosa kalian lebih banyak dibandingkan saya. Karena uang itu saya kumpulkan dari teman-teman kalian yang ngosek WC tengah malam, yang tidak pernah tidur. Jadi saya ingatkan sekali lagi ya, camkan buat teman-teman ya. Uang yang saya kumpulkan itu bukan sekali langsung menjadi 5.000, bukan sekali menjadi 2.000. Saya kumpulkan sedikit demi sedikit. Ya, bisa dipahamin ya. Nah, Nduk, saya nanya nih, sekali lagi, kira-kira dia masih tetap ngancam kamu nggak? Masih, Miss. Saya punya gini, Miss. Kalau memang dia sudah nggak percaya sama saya pernah bilang sama dia semenjak dia sebelum masuk sini, saya sudah berhenti berhubungan sama yang dia bilang selingkuhan saya itu. Saya sudah stop. Oke, saya sudah stop. Tapi dia selalu menuduh saya pernah ditiduri sama lelaki itu. Sampai dia mau nampain saya di atas Al-Quran. Oke, saya setuju bersumpah di atas Quran bahwa saya nggak pernah diapa-apain sama orang itu gitu. Lagian kan kita juga lewat HP kan ya? Nah, sekarang yang saya mau, Miss, gini, kalau memang dia udah nggak percaya sama saya, dia benci sama saya, ya tolong ceraikan saya, jangan kayak gini, kan gitu. Okay. Karena saya memang juga ingin cerai, tapi saya pengen cerai, dia tidak mau ceraikan saya, tapi dia siksa batin saya kayak gini. Dia siksa saya lewat anak saya, dia ancam saya langsung. Dia mau bunuh saya, apa maksudnya kayak gitu? Oke. Dan oke, saya paham sekarang.
yang kamu, soalnya kemarin ada mbak yang minta nomornya yang dari Lombok juga, karena mau memberikan bantuan pada Budiman, Yudiman, pada Yudiman. Saya nggak ngerti, karena itu saya sekali lagi saya percaya dengan apa yang kalian katakan, walaupun kalian bohong sama saya, tapi pada suatu saat kan akan terbukti kan, bener nggak? Jadi saya sebenarnya saya bukan memviralkan, sekali lagi saya selalu bilang bukan saya ingin memviralkan seseorang. Kemarin Mas Danang itu marah sama saya, jangan percaya, masa iya orang curhat gebrak-gebrak meja, kan dia gebrak-gebrak meja bahkan teriak-teriak. Nah itu sudah kan Miss tahu udah karakter orang seperti itu kayak apa. Dia bertamu aja kayak gitu, apalagi kakaknya aja disiksa, apalagi istrinya kan gitu. Kakaknya juga disiksa? Iya, dipukul, dicopos mukanya sampai biru-biru kayak gitu dulu di rumah. Dia kan di RT, dia pernah jotos saya sampai biru ini muka saya. Terus saya cerai kedua kalinya. Oke. Terus saya maafkan, saya balik lagi, lebih lagi penyiksaan yang dia berikan ke saya. Akhirnya saya ngalah, saya nyerah. Satu-satunya cara pergi ke luar negeri untuk hindari dia. Tapi ternyata ke Hongkong kamu masih dikejar? Iya, betul. Sampai saya diterminate sama bos saya. Padahal saya kerja baik-baik, saya nggak pernah dikomplain, nggak pernah dimarahin sama bos. Kok tiba-tiba nyuruh saya pulang? Setelah bos saya lihat, dia langsung ngikutin saya dari belakang sama nenek, terus langsung saya dipulangin. Oke. Waktu saya dipulangin juga bos saya bilang, kamu nggak ada salah apa-apa, katanya kamu pulang aja ya, katanya kamu baik-baik di rumah kayak gitu, dan nasihatin saya kayak gitu. Makanya pas pulang nenek nangis, sebenarnya nggak tahu pas saya mau dipulangin. Kita kan udah nyaman-nyaman kerja di situ, ada dia di saya kita. Oke. Ya Allah, terus gimana kita kerja kalau kayak gitu? Oke, nah, apakah kamu butuh perlindungan anak atau apa? Nggak perlu kan? Butuh banget, Miss. Butuh banget perlindungan anak saya yang terpenting utama. Oke. Karena walaupun anak saya dirawat sama kakaknya itu nggak berani lawan dia. Pasti kakaknya kalah sama dia, walaupun kakaknya itu punya suami. Pasti ditentang karena alasannya di situ, itu anak saya, hak saya mau bawa kemana, urusan saya, kan dia bilang kayak gitu. Kan nggak ada orang yang berani lawan dia. Sementara kakaknya itu takut banget sama dia karena sering dipukulin sama dia. Oke, jadi kamu butuh perlindungan anak. Iya, sangat Miss. Mohon sekali perlindungan anak saya. Oke. Karena kalau anak saya kenapa-napa, saya juga nggak tenang di sini, Miss. Saya mau pulang untuk bersatu sama dia juga nggak mungkin. Bersatu demi anak, alasannya nggak mungkin, Miss. Karena setiap hari saya akan dipukul depan anak saya sama dia. Dan saya akan capek cari uang sendiri, nafkah sendiri, untuk menghidupin dia, untuk beliin dia rokok. Saya udah lelah, Miss. Oke. Lebih baik saya hidup sendiri sama anak-anak saya. Saya nggak mau pulang menurutin kemauan dia karena saya ada anak nomor 1 dari suami pertama saya. Saya harus biaya dia sekolah juga. Untuk apa saya bela-belain orang yang jahat sama saya pulang, terus anak saya nggak bisa sekolah hanya demi dia, terus setelah di rumah saya disiksa lagi? Kan nggak mungkin, kan bodoh namanya kita kayak gitu. Oke, jadi kamu butuh bantuan lebih ke anakmu, benar nggak? Iya betul. Bantuan lebih ke anak saya. Sedikit aja dicolek anak saya, pokoknya dia harus ditangani. Misalnya nggak mau anak saya kenapa-napa. Karena dia nggak punya hati ketika dia emosi. Anak dia sendiri pun dia juga sudah kayak berniat dalam hatinya, kalau saya mati berdua sama anak saya. Dia pernah ngomong kayak gitu. Oke. Tahu nggak penontonmu lebih banyak daripada penontonnya dia? Penontonnya dia paling tinggi adalah Alhamdulillah. apa yang Alhamdulillah karena kemarin saya baca komenan Bapak, kok tega sekali istrinya
tahu ya Miss ya. Betul. Suka hatinya nggak apa-apa, namanya juga nggak tahu. Kalau yang tahu kan membela saya. Kalau yang tahu kasus sebenarnya kan mereka membela saya di situ. Teman saya diancam semuanya, yang libur sama saya semua diancam mau dibunuh sama dia. Sampai teman-teman saya nggak berani liburan sama saya. Malah ada teman saya satu, teman dekat saya memblokir saya gara-gara diancam mau dibunuh sama Yudiman. Teman saya lo diancam juga. Teman diancam mau dibunuh? Iya, ini katanya. Kalau kamu nggak jauhin istri saya, tunggu sudah tinggal tulangmu aja yang ketinggalan. Berurusan sama saya, kayak gitu dia sama teman saya. Mau dibunuh juga teman-teman saya yang libur sama saya, yang dekat-dekat sama saya. Bukan saya aja yang diancam, teman-teman juga diancam. Kamu sebagai perempuan yang pernah mengalami KDRT, ada nggak pesan-pesan buat teman-temanmu yang di luar sana? Banyak sekali, pengen nangis jadinya. Nggak apa-apa, ngomong aja. Jika kamu pengen nangis, lepaskan saja. Kebetulan ya ini si Yudiman ini Lagi nonton saya kenal sekarang. dia lewat Facebook. Saya kenal dia lewat Facebook, bisa nggak pernah bertemu sama sekali sama dia. Oh, kamu kenal dia lewat Facebook? Iya. Terus tiba-tiba saya pulang dari Taiwan itu nikah sama dia gitu Bu. Sebenarnya sebelumnya saya benci sama dia, tapi dia terus ikuti Facebook saya, dia terus ngeliat saya lewat Facebook. Pas pacaran juga saya sering kirimin dia uang dari Taiwan. Saya beli HP, saya kirimin dia uang. Akhirnya waktu itu saya mikir, saya sudah kenal banyak, masa sih saya harus biarin aja gitu kan, pikiran kita konyol dulu Miss ya. Oke, jadi kamu bucin dulunya? Ya bucin. Terus ya udah gitu, banyak teman-teman yang nasihati saya, lihat dulu, ketemu dulu gitu, nggak usah langsung nikah gitu. Waktu itu saya simpati, saya kasihan lihat keadaannya yang cacat sama dia kan, orang tuanya udah nggak ada gitu kan. Saya kasihan, bener-bener kasihan sama dia Miss. Oke, saya tahu. Saya mau bantu dia bangkit gitu maksud saya. Sampai saya tabungan saya habis pakai usaha kayak gitu, tapi saya nggak pernah dihargai. Ternyata kita kenal laki lewat Facebook itu nggak seindah itu gitu. Dibilang nyesel, ya nyesel gitu Miss. Dulu juga pas saya nggak tahu kalau saya hamil, saya nggak punya anak sama dia kan Miss. Setelah kita nikah itu, sebulan setelah nikah saya nggak suka sama dia langsung gitu. Terus saya nggak mau punya anak sama dia, tapi nggak tahu kenapa Allah rezeki dari Allah ya, saya tiba-tiba hamil. Saya hamil, padahal saya sudah KB gitu kan. Setelah saya hamil dia nggak mau, dia nggak terima anaknya itu. Dia suruh saya gugurin juga. Saya gugurin tapi anak saya tetap hidup Miss. Cantik banget anakmu, cantik banget. Iya Miss, digugurin. Saya dikasih pil untuk digugurin anak saya, tapi dia tetap hidup. Ya alhamdulillah dia mau hidup sengsara kayak gini. Oke. Ya pesan saya untuk teman-teman, kalau bisa jangan yang kenal cowok di Facebook itu, kalau bisa ketemu dulu atau sekalian ke rumahnya gitu, lihat keadaannya gimana, karakternya apanya, biar gak seperti saya kayak gini gitu. Karena teman-teman kan kita semua para TKW kan sering kayak gitu, kenal di Facebook kayak Miss, kita puji-puji sampai ngirim-ngirimin dia uang, tapi kita nggak tahu kelakuannya seperti apa gitu. Ya gitu, itu aja Miss. Sudah saya minta tolong sama Miss ini untuk melindungi anak saya nanti kalau saya sudah dihukum, biar saya tenang kerja. Oke, jadi saya nggak tahu nih seperti apa dan bagaimana. Kasih saya sedikit waktu untuk berpikir, karena seperti yang saya katakan, sungguh dosa diri saya karena sudah pengalaman Dek Faiz ya, ayah tirinya membunuh anaknya yang kemarin sempat kita bisa carikan donasi 20 juta,
Tapi apa artinya sebuah uang 20 juta jika anaknya meninggal dunia? Jadi itu, uang 10 juta, 100 juta itu tidak ada artinya dibandingkan dengan nyawa seseorang. Jadi, Iya, Miss. nah kan kamu tadi bilang nih kalau suamimu ngancam temenmu. Boleh nggak aku dengar suara temenmu? Suara voice note-nya? Bukan temenmu, ada nggak suara temenmu? Bisa nggak jadi kesaksian? Soalnya kan aku seperti yang katakan, aku nggak percaya sama satu. Ini temenmu ada satu di sini. Boleh nggak aku ngomong sama dia? Iya, boleh. Panggilin dia. Sudah dikirimkan voice note-nya. Ini teman saya yang nelponin juga salah satu pernah diancam. Nah, terus ada namanya satu Mawar, satu namanya Denda. Tapi Denda itu dia blokir saya karena dia ketakutan diancam terus sama dia. Ada satu namanya Lupiana, itu yang sering dia maki-maki sama Yudiman. Sampai keluarganya Yudiman datengin keluarga dia di Lombok dulu. Hah? Iya, sering pernah bentrok sebelum Yudiman ke Hongkong. Keluarganya yang namanya Lupiana itu datengin dia, mau nggak terima lah si Nopiana ini dimaki-maki sama Yudiman, mau diancem-ancem, tapi ada di kata-katanya kasar, dimaki-maki kayak gitu. Sudah pernah itu juga si Nopiana, tapi ada di Messenger dia kata-katanya itu, Miss, nggak ada di WhatsApp. Jadi ancamannya itu sangat parah sekali gitu, seperti itu. Iya, Miss, sampai keluarga orang di Lombok nggak terima. Jadi keluarganya yang diancam itu tidak terima. Keluarga yang diancam nggak terima. Keluarganya si Lupiana itu nggak terima, kan Lupiana masih ke keluarganya. Kalau si Yudiman ini maki-maki dia, ngacem-ngacem dia gara-gara sering libur sama saya. Terus keluarganya ngamuk. Keluarganya ngamuk ke Yudiman, tapi dia sembunyi nggak berani keluar waktu dicari sama keluarganya Lupiana. Ngamuk kemarin. Oke, jadi semua orang terlibat di sini. Sebentar, saya dengarkan dulu suaranya. Doang di dunia ini sundal dengan ini jadi penghancur doang di dunia ini atau enggak ada pikiran dengan ini nanti mau beli balik marah solah lokasi jual di Kanjana di dapat patok Kanjana enggak doang di otak kena nih wah side otak kena plot dengan ini wah kalau dibuat doang ini di dunia ini. Oke, itu bahasa Sasak, saya tidak paham apa artinya. Iya, artinya dia maki-maki itu kayak Sunda, kayak babi. Dia merobek mulut saya, dia merobek perut saya kayak gitu. Kamu sudah nggak penting, semua wanita itu kayak pelacur kayak gitu dah. Dia menyesal di situ, dia sudah jual rumahnya, dia menyesal. Tapi dia sendiri yang melakukannya. Akhirnya penyesalannya menjual rumahnya itu ditumpahkan ke saya, disuruh saya bertanggung jawab. Bahkan kemarin dia sempat ngancam, kalau kamu ketemu sama anak saya ataupun telepon dia, kamu harus denda 100 juta katanya gitu. Apa? Dia suruh saya denda 100 juta kalau saya telepon anak saya. Suaranya udah dikirim di situ di voice note itu semuanya, tapi semuanya pakai bahasa Lombok. Dia suruh saya denda 100 juta kalau saya telepon anak saya atau ketemu anak saya. Itu artinya? Itu kemarin nggak boleh, dia nggak ngizinin saya bertemu sama anak saya. Oke. Terus dia bilang dia suruh saya ganti rugi atas dia jual rumahnya. Yang habisin uangnya dia, kok saya ganti rugi, gimana ceritanya? Uang dia yang pernah dia kirim ke saya sekitar 40, tapi itu ada barang-barang juga, sisanya tinggal sedikit. Tapi uang saya 70 juta
di PT berapa juta sudah saya kirimin dia. Belum, kan itu nggak usah dihitung sebenarnya, Miss, kan saya mau ngasih anak saya, tapi dia yang duluan hitung-hitungan. Oke, tadi kan kamu bilang kamu sudah lihat dia cacat, kamu masih mencintainya. Kenapa? Iya, iya, saya karena kasihan sudah awal ketemu itu, awal dia ikuti saya, dia teror saya dari semenjak saya 6 bulan di Taiwan. Saya nggak pernah suka sama dia, saya blokir dia sampai dia punya 9 akun Facebook yang selalu saya blokir. Dan waktu itu dia secara langsung HP-nya ditaruh di jauh gitu, saya lihat keadaannya, oh dia kayak gini, terus saya langsung kasihan. Dari situ saya mau telepon sama dia, teleponan gitu, kok saya kecantol gitu loh, Miss, kayak nggak sadar diri gitu, padahal saya benci banget sama dia sebenarnya. Kan berarti Miss Yuni boleh bilang dong, cinta boleh, goblok jangan. Iya betul. Akhirnya sampai begini, sampai dia minta tolong, saya tolong, minta tolong uang loh ini, Miss. Dia nggak punya belanja, dia waktu itu masih kuliah, dia nggak punya uang untuk kuliah, saya kirimin sejuta kayak gitu, Miss. Dia memang goblok, saya dulu memang goblok banget. Oke. Tapi semua pengorbanan saya kayak gitu tuh nggak pernah dihargai gitu, malah dia bilang ke saya, kamu itu sampah yang saya daur ulang, katanya ke saya. Mengatakan bahwa kamu sampah yang didaur ulang. Iya, gitu katanya sama saya. Terus kata-kata dia bilang juga, saya nikah sama kamu tuh karena uang. Banyak kata-kata yang membuat saya kecewa, Miss, hingga saya bertahan hanya demi membesarkan anak saya, ikut dia. Di samping itu saya setiap hari ribut, kalau ribut isi dapur saya semuanya hancur, dibawain pisau dari rumah. Kalau masalah dia bawa pisau itu, Miss, dia sering di rumah juga, bukan di Hongkong aja, di rumah juga parah, malah dibawain. Saya teriak di rumah sampai anak saya kaget-kaget. Nggak tahu dah gimana mau cerita, Miss. Mungkin kalau cerita 3 hari nggak habis masalah dia kayak gitu tuh. Oke, jadi selama hidup sama dia, saya nggak pernah bahagia, saya nggak pernah tenang intinya. Oke, jadi sekali lagi karena Miss Yuni itu sebenarnya sangat anti jadi saksi perceraian, dan Miss Yuni itu paling tidak suka perceraian karena yang jadi korban adalah anak. Karena Miss Yuni sendiri bercerai nikah dengan satu orang, yang tertekan batin adalah anak-anak saya. Saat saya bertengkar dengan suami saya itu sebenarnya saat saya bertengkar itu saya nggak tahu siapa yang salah siapa yang benar, tapi saya sangat malu sekali di depan anak-anak saya saat ini. Saat saya bertengkar dengan suami saya melepaskan ego saya, melepaskan emosi saya memilih menikah bercerai. Itu sebenarnya sesuatu yang sangat memalukan sebagai seorang perempuan ya. Dan saya pribadi, saya tidak tahu siapa yang benar siapa yang salah sekali lagi, dan saya merasa bahwa kamu lebih baik jaga diri baik-baik. Jadi jaga diri baik-baik. Miss Yuni tidak bisa mengatakan bagaimana dan seperti apa, dan kalau dibilang semua orang tidak pernah lepas dari kesalahannya. Jadi ya pintu maaf pastinya saya pribadi sebenarnya sangat kecewa sekali dengan apa yang terjadi, dan ini adalah rumah tangga kalian, tidak seharusnya saya ikut campur, tapi ternyata saya terlalu dalam masuk ke dalam. Saya minta maaf, tidak seharusnya saya ikut campur. Oke. Jadi saya akan mencoba tetap sama menghubungi pihak-pihak berwajib, karena selama ini saya nggak tahu ternyata di Lombok sana itu telepon saya belum diangkat, biasanya langsung diangkat. Dan biasanya saya langsung ada apa-apa ngadu Pak Beni. Ini kenapa saya mencoba tenang? Karena saya ingin dengar dari suaramu. Jadi dari dua belah pihak. Jadi hati-hati aja. Kenapa? Bisa nggak Miss dengan hal seperti ini, dengan masalah ini saya cerai gitu, Miss. Karena saya juga nggak punya buku nikah sama dia. Maksudnya kamu nggak nikah sama dia? Nggak punya buku nikah tapi nggak punya buku nikah, Miss.
Saya nggak paham. Kita nikah nikah sirih bahasa anunya itu, istilah Jawanya itu, Miss. Oh, berarti kan nggak ada suratnya dong? Berarti kan nggak nikah kali? Makanya. Kalian nggak nikah dong? Wah, Kita nikah di anu aja gitu, nggak di bawah tangan gitu, Miss. Nggak punya buku nikah sama sekali, nggak pernah. apa itu di bawah tangan? Apa-apa. Nikah siri itu? Iya, nikah siri itu kalau kita istilahnya di Lombok itu nikah secara agama doang, secara negara tidak gitu, Miss. Berarti kan kalian nggak punya surat dong? Iya, nggak punya, makanya Terus anak itu atas nama siapa? anak nggak saya bingung, makanya di kakak itu kayak anak ibu atau gimana itu. Itu makanya. Sebentar, anak itu anaknya siapa? Terus saya gimana ini? Saya cuma mau pisah sama dia, Miss, biar hidup saya aman. Sebentar. Oke, pisah. Saya nggak mau berbicara pisah. Anak itu atas nama siapa? Akte lahirnya siapa? Aktenya nggak saya perhatiin dia, soalnya waktu bikin akte itu atasnya belum saya perhatiin. Iya, Miss, tembakan gitu semua data-datanya itu ada di IPAR itu, nggak pernah saya terlalu perhatiin itu, karena saya nggak tahu istilah nikah siri atau apa itu. Yang penting nikah aja dulu itu, nggak kesana pikirannya gitu, mau lihat-lihat anaknya kakaknya akte apa gitu tuh nggak ngerti saya. Lah, dia kakaknya ikut siapa? Yudiman. Oke, berarti kalian tuh nggak nikah secara negara? Iya, enggak. Ya berarti kan kalian nggak nikah. Ya nggak tahu ya, kalau saya secara agama saya nggak tahu ya. Iya, makanya kalau seperti kayak gitu tuh gimana ya, Miss? Kamu harus cek dulu kakak anakmu dulu dong, akte anakmu dulu dong. Yakin kamu nggak nikah sama dia? Yakin. Kita cuma nikah di rumah gitu, nggak ada buku nikah sama sekali. Sebentar. Saya kan di daftar ke Hongkong ini aja kan harus persyaratannya buku nikah kan. Bisa dipakai surat keterangan dari desa, itu yang saya pakai masuk daftar ke PT. Surat keterangan dari desa itu aja 1 lembar tok. Kok aneh? Iya, makanya Miss, kita nggak punya buku nikah gitu. Waduh, masalah nikah nih saya nggak paham loh. Coba tanyakan tetanggamu, kalau nikah siri itu seperti apa, saya nggak tahu itu. Jujur saya nggak tahu. Iya, saya pernah sih tanya orang yang ini yang paham, Miss, ya. Katanya gini, secara agama kalau kita nggak dinafkahin 3 bulan sama suami itu sudah sah cerai otomatis, sudah jatuh. Nah, sementara ini kan dengarkan 3 bulan, 3 tahun, setahun-tahun seumur hidup sampai sekarang yang kasih makan saya ke dia. Terus setelah itu KDRT mau membunuh, terus kita nggak punya buku nikah. Katanya kayak gitu. Kalau gitu ya sah-sah aja sih kalau kamu mau nikah lagi tanpa harus nunggu kata-kata cerai dari dia. Persetujuan dia kayak gitu. Saya dapat jawaban sama orang yang tahu gitu loh, yang ngerti lah. Oke, masalah pernikahan ini bagi saya sangat sakral sekali, jadi saya tidak berani komen. Betul. Jadi saya tidak berani komen. Jadi itu di luar ranah saya tidak berani komen. Iya. Jadi ya udah, nanti seperti apa dan bagaimananya kita lihat. Karena saya tidak bisa menyatakan apapun. Jadi itu aja untuk sementara ya. Jadi kita soalnya mohon bantuannya ya, Miss, ya, dan terima kasih banyak sudah menghubungi saya untuk klarifikasi semuanya ini. Oke. Dan mohon perlindungan untuk anak saya ya, Miss, ya. Oke. Karena saya takutnya kalau nikah siri itu kan nikah resmi secara agama, tapi kan secara perundang-undangan kan kalah. Jadi anehnya kenapa
sudah punya anak masih belum nikah resmi, itu aja yang saya merasa Iya. aneh adalah kenapa, kan kasihan anaknya gitu loh. Iya, Miss. Oke, jadi itu aja dulu ya, soalnya banyak telepon Iya, masuk. Miss. Terima kasih ya. Oke, Iya, Miss. yuk bye-bye. Oke, sekali lagi teman-teman, auranya sudah mulai negatif ke saya, jadi saya kayaknya pusing sekali deh dengerin, karena bukan masalah, aduh bingung saya masih nggak nyampe pernikahan secara agama, terus kalau punya anak, anaknya ikut siapa? Saya nggak tahu nih. Ini buat pelajaran teman-teman yang lain, nikah secara resmi aja dianiaya, apalagi pernikahan secara seperti ini. Buat apa koleksi surat cerai toh? Maaf, bukan membuli. Itu namanya nikah siri, nggak cara lewat marga, hanya cukup bisa saja, jangan nikah siri, wanita rugi banyak, betul. Jadi buat teman-teman, auranya negatif dan saya ingin istirahat sebentar ya. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir, dan kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia, dan terima kasih, sampai ketemu lagi.